Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Putri Amanda, saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan program studi informasi, perpustakaan, dan kearsipan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Indonesia yang mana dimulai dari zaman prasejarah. Sebelum membahas pembabakan zaman prasejarah, terlebih dahulu kita akan mengetahui ciri-ciri apa itu zaman praaksara atau zaman prasejarah. Nah, zaman ini dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta dan dikenal juga sebagai zaman sebelum dikenalnya tulisan dan berakhir pada berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, berikut adalah 4 periodisasi atau pembabakan zaman prasejarah yang terdiri dari zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan terakhir Neozoikum. Yang pertama adalah zaman tertua atau Arkaikum, berlangsung selama kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini berlangsung pada saat kulit bumi masih berada dalam keadaan panas sehingga tidak ada kehidupan yang bisa tumbuh. Udara di bumi pada waktu itu masih berupa bola panas yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Yang kedua adalah zaman hidup tua atau yang dikenal dengan zaman Paleozoikum. Zaman ini terjadi kurang lebih antara 542 hingga 251 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah muncul banyak flora dan fauna kehidupan purba. Makhluk yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Zaman ini juga terbagi dari 6 pembagian. Yang pertama, periode Kambrium, yaitu masa di mana terjadinya evolusi rangka tubuh ketika semua hewan memiliki cangkang atau pelindung. Yang kedua, periode Ordovisium, yaitu kemunculan hewan tanpa rahang yang menjadi hewan bertulang belakang paling tua. Ketiga adalah periode Silur, muncul tanda-tanda kehidupan hewan bertulang belakang yang paling tua seperti ikan yang memiliki pelindung di sebelah luarnya. Yang keempat, periode Devon. Vertebrata dan antropoda awal mulai menjelajah di daratan. Yang kelima, periode Karbon. Pohon dan amfibi hutan terus berkembang pada periode ini, sehingga serangga raksasa dan reptilia muncul untuk pertama kalinya. Yang terakhir adalah periode Perem. Terjadi perkembangan reptil yang mirip mamalia cukup pesat. Masuk ke periodisasi ketiga, zaman hidup pertengahan atau zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung pada waktu 250 hingga 66 juta tahun yang lalu. Perkembangan reptil berlangsung paling besar. Zaman ini dikenal juga dengan zaman reptil. Nah, pada zaman ini terdapat 3 pembagian, yaitu periode Triasik, yang terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. Yang kedua, periode Jurassik, terdapat reptil dan sebangsa katak. Terakhir, periode Cretaceous, terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Yang terakhir, yaitu zaman hidup baru atau yang dikenal dengan zaman Neozoikum, berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih baik dan cuaca sudah mulai stabil. Punahnya reptil besar dan masa ini adalah masa puncak kehidupan hewan mamalia di bumi. Zaman ini terdiri atas 2 pembagian zaman, yaitu periode tersier, di mana munculnya jenis hewan menyusui dan jenis kera. Yang kedua, periode kuarter. Pada zaman ini, kemunculan hewan modern seperti Homo sapiens yang berciri-ciri mirip dengan manusia zaman sekarang. Setelah mengetahui keadaan bumi menjelang zaman prasejarah, sekarang kita masuk ke pembagian zaman dalam kebudayaan Indonesia secara umum yang terbagi dari zaman batu dan zaman logam. Pembagian zaman dalam kebudayaan Indonesia secara umum dimulai dari zaman batu tua atau Paleolitikum, di mana sudah ada kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Yang kedua, zaman batu tengah atau yang dikenal dengan Mesozoikum, yang mana manusia pada zaman ini sudah mengenal rasa estetika tetapi belum masih dapat bercocok tanam. Hasil kebudayaan ini ada 2, yaitu hasil kebudayaan pertama yaitu kebudayaan Cokend-Modinger, yang merupakan timbunan kulit seafood dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Yang kedua yaitu kebudayaan Abruzos, yang berarti gua-gua yang pernah dijadikan tempat tinggal. Tempat ini berupa gua-gua yang diduga pernah dihuni oleh manusia. Dugaan ini muncul dari perkakas seperti ujung panah, flek, batu penggilingan,
alat dari tulang dan tanduk rusa yang tertinggal di dalam gua. Zaman yang ketiga yaitu zaman batu muda yang dikenal dengan zaman Neolitikum, yang mana pada zaman ini manusia sudah mengenal berburu dan masa bercocok tanam. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini adalah kapak persegi, kapak batu, perhiasan, pakaian, dan tembikar. Masuk ke zaman pembagian yang terakhir yaitu zaman Megalitikum atau yang dikenal dengan batu besar. Dikenal dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia menggunakan batu-batu besar untuk sebagai pemujaan arwah nenek moyang. Masuk ke pembagian zaman dalam kebudayaan Indonesia secara umum yang kedua, yaitu zaman logam. Yang mana zaman ini terbagi dari 3 pembagian yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Alat-alat yang dihasilkan oleh kebudayaan pada zaman logam ini adalah nekara, kapak perunggu, candrasa, bejana perunggu, perhiasan perunggu, manik-manik, dan moko. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan dari video ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.